Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Sejarah Uwais Al-Qarni dan hikmah yang bisa diambil. Hai semuanya, hari ini aku akan membahas sejarah Uwais Al-Qarni dan hikmah yang bisa diambil. Bagi seorang muslim, mungkin saja kamu sudah nggak asing dengan sosok Uwais Al-Qarni. Yap, kisah hidup Uwais Al-Qarni memang menjadi salah satu cerita penuh inspirasi dalam sejarah Islam. Walaupun tidak tercatat sebagai tokoh besar atau pemimpin politik, Uwais Al-Qarni dikenal karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada ibunya. Kisah hidupnya memberikan banyak hikmah yang bisa diambil oleh kita semua. Yuk langsung saja simak sejarah Uwais Al-Qarni dan hikmah yang bisa diambil dan sudah aku rangkum di bawah. Sejarah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni lahir di Yaman dan tumbuh dalam keterbatasan. Ayahnya sudah meninggal dan ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Jadi, Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim, yang menjalani hidupnya sebagai seorang penggembala domba. Biasanya upah yang ia dapatkan dari pekerjaannya digunakan untuk menafkahi ibunya, dan sisanya diberikan kepada tetangga yang kurang beruntung. Nah, hal ini menjadi salah satu ciri utama dari kisah Uwais Al-Qarni, yaitu ketulusan dan ketaatannya kepada ibunya. Selain itu, setiap kali ia bepergian, Uwais Al-Qarni kerap menggendong ibunya yang sakit. Ia selalu merawat dan memenuhi keinginan ibunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Aku mencium wangi surga pada diri Uwais Al-Qarni." Uwais Al-Qarni pernah memutuskan untuk pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Seiring berjalannya waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penghormatan khusus kepada Uwais Al-Qarni, menyebutnya sebagai penghuni langit. Ia memiliki ciri khusus di tengkuknya yang menjadi tanda pengenal bagi orang-orang yang mencarinya. Kisah lain yang memperkuat hikmah dari Uwais Al-Qarni adalah ketika ibunya ingin pergi haji. Meskipun dalam kondisi finansial yang sulit, Uwais Al-Qarni mencari cara untuk memenuhi keinginan ibunya. Ia pun membuat kandang di puncak bukit, dan setiap hari ia menggendong anak lembu naik turun bukit untuk memberi makan. Latihan ini untuk mempersiapkan dirinya mengangkat ibunya dari Yaman ke Makkah. Uwais Al-Qarni akhirnya berhasil menggendong ibunya ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Di hadapan Ka'bah, dengan tulusnya Uwais Al-Qarni berdoa dan memohon ampunan bagi ibunya. Hikmah Uwais Al-Qarni. Dari kisah Uwais Al-Qarni mengingatkan kita akan beberapa hikmah yang dapat diambil. 1. Ketaatan kepada orang tua. Dari kisahnya, Uwais Al-Qarni menunjukkan betapa pentingnya ketaatan kepada orang tua dalam Islam. Ia berbakti kepada ibunya dengan tulus dan penuh kasih sayang. 2. Ketulusan dan kesederhanaan. Uwais Al-Qarni hidup dalam keterbatasan, namun ia menjalani hidup dengan ketulusan dan kesederhanaan. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan bukanlah ukuran keberhasilan sejati dalam pandangan agama. 3. Doa dan pengampunan. Kisah Uwais Al-Qarni juga menggarisbawahi pentingnya doa dan pengampunan dalam Islam. Uwais Al-Qarni terus berdoa untuk ibunya dan hal tersebut membawa berkah besar. 4. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kisah ini juga mengingatkan kita akan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan berkah dan kesembuhan atas tindakan baik sekaligus ketulusan hati Uwais Al-Qarni. Jadi, kisah Uwais Al-Qarni adalah contoh keteladanan bagi kita semua, terutama dalam hal berbakti kepada orang tua, menjalani hidup dengan sederhana, dan menjalani kehidupan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sejarah Uwais Al-Qarni dan hikmah yang bisa diambil. Semoga bisa menginspirasi ya. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih.